Hai Vloggers, apa kabar? Kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel bersama saya Rudy Koirudin. Nah seperti biasa, ayo kita masak-masak lagi ya. Kali ini saya akan membawa satu masakan. Ini banyak sekali dimasak atau berasal dari Maluku ya. Tapi di daerah-daerah lain sambalnya ini sangat disukai. Jadi bisa dimakan dengan masakan-masakan yang lain juga. Tapi kebanyakan masakan yang satu ini disajikannya dengan ikan bakar. Nah ikan bakar yang enak ini biasanya kalau kita punya tongkol, kita menggunakan tongkol atau potongan daging tuna atau ikan tude atau ikan kembung atau apa saja yang kita bakar dengan soft aja ya, bumbunya tidak terlalu keras gitu. Kemudian kalau kita menggunakan ikan tongkol sebaiknya kita kukus dulu agar dia sampai dalamnya matang baru kita bakar ya, sambil tentunya dibumbui ya. Nah kali ini saya akan memasak yaitu ikan bakar colo-colo dari Maluku tapi ala dari Galeri Rasa Channel. Nah semuanya sudah siap, langsung aja kita memasak. Nah kita cek bumbunya masing-masing ya. Ini ada 1 sendok makan air ya. Kemudian ada 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kecap ikannya sebanyak 2 sendok makan. Ada 1 sendok makan bumbu kaldu. Ada bawang merah 10 buah dirajang. Kemudian ada cabai rawit. Kemudian ada cabai rawit hijau 15 buah yang kita rajang seperti ini. Kemudian ada 2 buah tomat hijau ya, kita rajang, kita potong-potong. Kemudian ada 1 buah tomat merah, 30 gram daun kemangi ya, ada kecap ikan sedikit buat memantapkan rasanya ya. Kemudian ada 2 buah jeruk nipis, nanti kita akan ambil airnya. Yang pertama, ini ikannya sudah dibersihkan ya. Saya membuang kotoran perutnya dari insang dan insangnya juga harus dibuang ya. Ini seperti ini sudah kosong ya. Oke, kemudian kita akan bumbui. Kemudian ini 1 sendok makan air. Kita masukkan juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 2 sendok makan kecap ikan. Jadi tidak pakai garam lagi ya nantinya. Kemudian bumbu kaldu ya, 1 sendok makan. Jadi ikannya sendiri harus sudah enak ya. Nah ini sebaiknya kita masukkan ke dalam rongga perutnya seperti ini ya. Kalau sudah masuk ke rongga perut sama rongga kepala, kita putar-putar aja supaya dia ke dalamnya, ke rongga perutnya semua, karena rongga perutnya tidak saya potong ya. Jadi sudah punya cita rasa. Nih kita oles dulu bagian luarnya. Ini kan dibelah. Jadi kalau cara mengolesnya masuk ke dalam bagian badannya, kita akan bisa seperti ini. Oke. Ini sudah panas, siap untuk kita kukus sebentar. Ini kukusnya cuma tidak terlampau lama, cuma 5 menit, tapi menggunakan api besar ya. Dan betul-betul dia sudah mendidih ya. Kita tunggu sebentar karena uapnya kita butuhkan yang betul-betul panas ya. Nah ini sudah bagus, kita kukus sekarang ya. Nah ini kukusan kita tuh enak banget. Kukusan ini serbaguna lagi ya. Yang namanya adalah Continental Wok and Steamer ya. Memiliki lapisan luar dan dalamnya yaitu marble dan anti lengket kualitas premium. Memiliki material bahan dasar aluminium die casting ya. Kemudian katup terbuat dari bahan yang tidak mudah panas sehingga sangat nyaman ketika digunakan atau dipegang ya. Kemudian memiliki diameter 36 cm. Nah, diameternya ini yang agak sulit biasanya di luaran. Nah, kita bisa mempergunakan sebagai kukusan. Kita buka bisa sebagai untuk menggoreng atau menumis. Kacanya juga kuat dengan panas yang kering ya. Oke, kita tunggu 5 menit dari sekarang. Nah sekarang kita akan bikin sambelnya ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, tinggal dijadikan satu dan diaduk rata. Nah buat kemanginya ini akan saya bantu rajang atau cincang sedikit ya. Nah seperti ini. Jadi batangnya tidak ikut ya, cuma daunnya aja. Oke, ini sudah bisa. Kita ambilkan satu wadah, kita masukkan ya. Nah kemudian kita masukkan bawang merah yang sudah dirajang seperti ini ya. Ini karena harus sedikit layu. Kalau dia tidak layu tidak terlalu enak sambelnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi cabai rawit yang merah 15 buah yang sudah dirajang.
cabai rawit hijau yang sudah dirajang 15 buah juga. 2 buah tomat yang hijau ya, sudah dipotong dadu kotak seperti ini. Ini harus keluar cairannya, nanti kalau kena garam sama sama jeruk atau asam dia akan keluarkan air, jadi enak ya. Kemudian kita masukkan kecap ikan. Saya menggunakan kecap ikan supaya rasanya lebih kuat ya. Oke, kita masukkan setengah sendok teh garam. Nah, ini akan kita tambahkan lagi, yaitu apa namanya, jeruk ya. Jeruknya sebelum kita ambil airnya, kita putar-putar seperti ini dulu, supaya mengeluarkan kadar air yang tinggi ya, karena kita putar-putar. Kalau kita tidak putar seperti ini, kita dapat kadar airnya sangat sedikit ya. Mungkin hanya 50-60%. Kemudian kita potong. Nah, ini sampai tuntas, sampai peres ya, kulitnya tuh sampai betul-betul tidak ada airnya lagi. Aromanya langsung keluar dengan enak ya. Nah, ini langsung kita aduk aja supaya semuanya tercampur dengan daun jeruk, kemudian daun kemangi, air jeruk, sama kecap ikan, garam ya. Ini tercampur jadi satu. Oke, kita biarkan sesaat. Ini 10-15 menit sudah layu ya. Sekarang kita mau ngecek dulu ikan tongkolnya. Kayaknya sedikit lagi, habis ini kita akan keluarkan. Kita angin-anginkan sebentar sambil saya pindahkan dulu alatnya. Kita panaskan alatnya, baru kita bakar. Kita tunggu sebentar ya. Ini sudah 5 menit ya. Ini hasilnya. Wow. Nah, ini kita ambil. Ini nanti kuahnya masih kita oles-oles ya. Oke, ini kita angin-anginkan dulu. Kuahnya ini buat dioles-oles lagi. Ini ada bumbunya soalnya. Nanti sambil kita bakar, sambil kita oles ya. Oke, ini sudah bisa dipanaskan, yaitu grillnya. Nah, ini Vicenza grill pan yang bulat ini memiliki diameter 30 cm. Lapisan dalamnya terbuat dari marble coating dan lapisan luarnya dari aluminium die casting ya. Ini juga bisa digunakan di berbagai jenis kompor. Pertama, kompor gas yang kita gunakan ini juga bisa digunakan juga di kompor listrik, juga kompor induction cooker ya. Dan enaknya ada tutupnya. Jadi kalau kita membakar sesuatu yang pengen empuk sambil dibakar, juga bisa sambil ditutup ya. Alat yang saya gunakan ini adalah piranti dari Vicenza, yaitu motif eternity yang memiliki filosofi yang sangat baik yang melambangkan keabadian cinta. Oke, kita sebentar lagi kita tinggal menunggu dari panas grillnya, langsung kita akan bakar tongkolnya ya. Nah, ini sudah panasnya sudah cukup, dia saatnya sekarang akan kita bakar ya. Masukkan tongkolnya yang sudah kita bumbuin tadi. Nah, sambal colo-colo paling enak kita sajikan dengan ikan bakar tongkol ini ya. Nah, ini sambil kita oles-oles ya dengan bumbu atau kaldu yang tadi keluar dalam proses pengukusan. Juga sesekali nanti kita oles lagi dengan bumbu olesan yang aslinya, yaitu campuran bawang putih, kecap ikan, dan bumbu kaldu ya. Sampai dia harum. Ini unggulnya untuk grill yang satu ini dia mempunyai tutup ya. Jadi kita bisa tutup sehingga aromanya itu, aroma bakarnya bisa masuk ke dalam ikannya ya. Nah, ini kita tutup seperti ini biar aromanya masuk ke dalam rongga-rongga ikan yang terbakar seperti ini ya. Nah, ini wanginya sudah mulai masuk ke dalam ikannya ya, karena ini dia tertutup walaupun bagian yang tidak kena bakar sekalipun, aroma bakarnya sudah masuk ke dalam ikannya. Nah, kalau kita mempunyai yaitu grill yang bisa ada tutupnya, keunggulannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik ini. Ini aroma bakarnya sudah keluar. Wah, sudah bagus ya. Nah, ini kita oles lagi. Nah, ini bagusnya ya, biasanya kalau kita mengegrill ikan itu selalu takut ya. Karena apa? Bagian yang sudah kena grill dan warnanya itu sudah cantik, pas dibalik dia ngeletek ya. Nah, ini kalau kita menggunakan pan atau grill yang mempunyai anti lengket, apalagi yang marble seperti ini, langsung dibalik itu langsung cantik ya. Dia mempunyai guratan-guratannya juga terlihat dengan bagus. Terus kemudian bakarannya terlihat juga, dan motif dari bakarannya juga membuat cantik penampilan dari ikannya ya. Nah, ini sedikit lagi akan kita sajikan. Saya akan ambil piring sajinya ya.
Nah, ini saya aduk dulu ya, supaya bumbu colo-colonya tuh layu ya. Terutama tomat sama bawangnya. Ini sudah mulai tampak layu, tapi airnya masih belum banyak ya. Sebetulnya 10-15 menit dia sudah cukup layunya. Kalau dia sudah layu, itu rasanya lebih enak, bisa masuk ke cabenya dan sebagainya. Nanti kita siramkan. Perpaduan antara bakar dan sambal colo-colo itu yang paling betul-betul menantang kalau kita lagi makan. Mau lagi seperti itu ya. Dan tidak terasa ini masakan kita juga udah selesai, jadi siap akan saya sajikan ya. Saya ambil piring sajinya. Nah, ini saya juga masih menghidangkannya dengan piring saji dari Vicenza, yaitu Eternity. Ini aromanya sudah bagus, kita sekarang siap untuk kita hidangkan. Kita tidak mencium aroma apa-apa di saat kita membakar seperti ini karena dia ada tutupnya. Nah, karena ada tutupnya, aroma bakar ini akan memasukkan aroma bakar ke seluruh permukaan ikannya. Itu keunggulannya ya. Begitu kita buka, aromanya enak sekali ya. Oke, langsung akan kita sajikan. Nah, ini sudah jadi. Kita langsung hidangkan. Ini karena ikan tongkol memang dia mempunyai dagingnya seperti ini. Dan ini paling enak dihidangkan dengan sambal colo-colonya ya. Nah, ini langsung kita siram dengan sambal colo-colonya ya. Kita siram. Wow, kita kenakan dengan kuah-kuahnya sedikit. Ini sudah siap untuk kita hidangkan sebentar lagi. Saya geser sedikit ya. Ini bagian perutnya tidak rusak karena saya membuang semua insang dan kotorannya dari bagian perutnya ya. Nah, satu touch tinggal kita hidangkan. Ikannya masih panas, sambalnya juga masih fresh. Nah, Villovers sekalian, sudah selesai satu masakan dari kita. Buat Villovers sekalian yang ingin merequest resep-resep, silakan isi kolom komentar di bawah sini ya. Buat Villovers sekalian yang ingin melihat-lihat ya, koleksi dari Vicenza baik piranti masak maupun piranti sajinya ada di Instagram yaitu @tokovicenza. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Koirudin. Sampai jumpa, dadah! Ikan bakar colo-colo.